Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada tahun 1866, penginjil Skotlandia John Gibson Peyton tiba di Pulau Aniwa di Kepulauan Hebrida Baru yang terletak di selatan Samudra Pasifik. Waktu itu penduduk asli pulau itu adalah orang-orang kanibal, sangat primitif dan hidup dalam kepercayaan perdukunan yang kuat sekali. John dan istrinya Maggie beserta beberapa rekan misionaris dari gereja Reformed Presbyterian Church di Inggris dengan tekun dan setia melayani di sana, kendati begitu banyak ancaman bahaya dari penduduk setempat. Mereka juga belajar bahasa asli di Aniwa untuk dapat berkomunikasi dengan baik. Pada tahun 1899, setelah 33 tahun dilayani, seluruh Pulau Aniwa mengenal Yesus dan mengalami perubahan peradaban yang luar biasa. Namun tentu saja keberhasilan itu ditebus dengan banyak pengorbanan, hambatan, kesukaran, sakit penyakit, dan bahaya yang datang mengancam dari pihak penduduk asli yang memang hidup barbarian itu. Ada satu kejadian dialami oleh Peyton dan sekeluarga dan teman-temannya. Malam itu, kediaman mereka telah dikepung dan selanjutnya hendak dibakar oleh penduduk asli yang masih biadab dan membenci pekerjaan mereka itu. Peyton beserta keluarga dan misionaris lainnya berdoa, memohon agar Tuhan melepaskan mereka dari bahaya itu. Syukurlah, tidak ada kejadian apa-apa hingga pagi pun tiba. Setahun kemudian, salah seorang kepala suku yang memimpin pengepungan rumah John Peyton itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Peyton kemudian bertanya kepadanya sebuah pertanyaan yang ia simpan selama ini. "Mengapa kalian tidak jadi menyerbu kediaman kami pada malam itu?" Kepala suku itu berbalik bertanya, "Siapa orang-orang yang menjaga rumahmu itu?" Sambil menggelengkan kepalanya, Peyton menjawab, "Tidak ada lagi orang selain kami yang ketakutan di dalam rumah. Tidak ada siapa-siapa." Tetapi kepala suku itu menjawab lagi, "Ada. Waktu itu kami tidak berani menyerang rumah karena ada begitu banyak orang tinggi besar, berbaju berkilau-kilauan dan menyandang pedang, sedang berjaga melingkar seluruh rumahmu." Sesudah percakapan itu, barulah John Peyton mengerti apa yang terjadi sebenarnya, bahwa sesungguhnya Tuhan menjawab doanya. Mazmur 34 menggemakan pengalaman penulisnya akan perlindungan Tuhan. Betapa tidak sia-sianya orang yang setia kepada Tuhan dan senantiasa mencari perlindungan padanya. Sebab Tuhan memang melindungi, bahkan malaikat-malaikatnya diutus untuk berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Tepat seperti yang dialami oleh John Peyton beserta keluarga dan rekan-rekannya di ladang misi Pulau Aniwa. Merenungkan fenomena hadirnya sosok malaikat Tuhan ini membuat kita tidak habis-habisnya bersyukur, juga membuat kita kewalahan untuk menghitung berkat-berkat-Nya yang tak terbilang itu, dan sekaligus membuat kita tersadarkan kembali betapa Tuhan itu baik dan punya beribu macam cara untuk melindungi anak-anaknya. Jadi,
Jangan pernah berhenti bersyukur dan jangan pula berhenti berdoa memohon perlindungan Tuhan. Dia punya terlalu banyak pasukan malaikat yang mengelilingi kita atas perintah-perintahnya. Saya Pendeta Arthur Patinama dalam Senandika Gembala GKO.